Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doyan Belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar membahas soal sumatif akhir semester genap mata pelajaran IPA kelas 4 sekolah dasar kurikulum merdeka paket kedua. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru. Langsung saja kita ke pembahasan soal pertama. Kerajaan dengan pusat kekuasaan di Kalimantan Timur yang berdiri pada abad 400 Masehi adalah, jawabannya adalah Kerajaan Kutai. Soal nomor 2. Benteng Spielwitz adalah salah satu peninggalan kerajaan Banten. Soal nomor 3. Perahu tradisional tertua dengan usia 3000 tahun yang berasal dari suku Mandar, Sulawesi Barat adalah, jawabannya adalah perahu Sandeng. Soal nomor 4. Bangunan rumah dengan corak khas asli dari suatu daerah disebut, jawabannya adalah rumah adat. Soal nomor 5. Rumah adat Joglo berasal dari suku, jawabannya adalah Jawa. Soal nomor 6. Kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantaraan alat tukar disebut, jawabannya adalah barter. Soal nomor 7. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi adalah, jawabannya adalah konsumen. Soal nomor 8. Alat tukar yang dapat diterima secara umum disebut, jawabannya adalah uang. Soal nomor 9. Peralatan yang digunakan dalam tradisi Palosa adalah, jawabannya adalah lembing. Soal nomor 10. Tamu yang menginap lebih dari 24 jam wajib lapor ketua RT, termasuk peraturan, jawabannya adalah tertulis di masyarakat. Soal nomor 11. Tuliskan dua kerajaan yang bercorak Islam beserta penjelasannya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai, yaitu abad ke-13 dengan pusat kekuasaan di Aceh. Raja-raja yang pernah memerintah antara lain
Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad, dan Zainal Abidin. Yang kedua, Kerajaan Aceh pada tahun 1514 Masehi dengan pusat kekuasaan di Aceh. Raja-raja yang pernah memerintah antara lain Muqayyad, Salahuddin, Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda I, Iskandar Sani atau Sultan Iskandar Muda II, dan Ratu Tajul Alam Syafi'atuddin Shah. Yang ketiga, Kerajaan Demak, yaitu tahun 1400 Masehi dengan pusat kekuasaan di Demak, Jawa Tengah. Raja-raja yang pernah memerintah antara lain Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya, dan sebagainya. Soal nomor 12. Apa yang kamu ketahui tentang museum? Ya, jawabannya adalah museum adalah tempat yang berfungsi untuk menyimpan segala benda-benda bersejarah. Contoh museum yaitu Museum Radia Pustaka di Surakarta. Dan masih banyak lagi contoh-contoh museum yang ada di daerah-daerah yang lain. Nomor 13. Sebutkan contoh akulturasi budaya Indonesia dari aspek kuliner. Ya, jawabannya akulturasi budaya dari aspek kuliner yaitu hidangan lontong, cap gomeh pada perayaan cap gomeh. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh akulturasi budaya di Indonesia yang lainnya. Nomor 14. Sebutkan penyebab adanya akulturasi budaya. Berikut penyebab adanya akulturasi budaya. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua kontak antar budaya, dan ketiga kontak budaya antar kelompok. Soal nomor 15. Tuliskan penjelasan macam-macam kebutuhan berdasarkan subjek. Ya, berikut jenis kebutuhan berdasarkan subjek. Yang pertama, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh tiap individu secara pribadi. Yang kedua, kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan orang banyak. Soal nomor 16. Sebutkan contoh seni pertunjukan. Ya, contoh pertunjukan antara lain ada ketoprak, reog, lenong, wayang golek, dan lain-lain. Nomor 17. Sebutkan bentuk peraturan tidak tertulis yang ada di sekolah. Ya, yang pertama ada menjenguk teman yang sedang sakit, mengucap salam ketika bertemu guru, tidak membeda-bedakan teman. Nomor 18. Jelaskan tujuan tradisi tingkeban. Jawaban,
Tradisi tingkepan bertujuan untuk mendoakan bayi yang berada di kandungan agar lahir secara normal dan lancar. Nomor 19. Jelaskan tujuan dari tradisi Bobosan Jawa. Ya, jawabannya adalah tradisi Bobosan Jawa bertujuan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Soal nomor 20. Apa sanksi bagi seseorang yang melakukan tindakan penganiayaan? Ya, jawabannya pelaku penganiayaan akan mendapat sanksi berupa ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau tergantung jenis atau tingkatan penganiayaan yang dilakukan. Demikian pembahasan soal sumatif akhir semester genap mata pelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.